Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Rohimah dengan NIM 44432400104 dari kelas 2C, jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Bukan hal yang asing lagi dong teman-teman mengenai terumbu karang. Kita udah sering banget sih dengar apa itu terumbu karang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama belajar dan simak baik-baik sedikit materi yang akan saya sampaikan ini. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekosistem terumbu karang. Di sini ada 6 ringkasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada definisi. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa sih terumbu karang itu. Yang kedua itu ada informasi dan karakteristik. Apa saja informasi dan karakteristik yang ada pada terumbu karang gitu. Selanjutnya yang ketiga ada zonasi, di mana dan lokasi tempat terumbu karang ini berkembang dan hidup. Terus selanjutnya ada manfaat dan fungsi, yang dimana terumbu karang ini memiliki banyak sekali manfaat dan fungsi, baik itu untuk manusia dan untuk keanekaragaman yang ada di sekitarnya. Selanjutnya itu ada ancaman. Apa sih yang dapat mengancam terumbu karang atau bagaimana terumbu karang ini mengalami kepunahan gitu. Selanjutnya ada upaya konservasi, yaitu bagaimana cara agar terumbu karang ini tetap lestari atau tetap ada gitu. Baik, yang pertama itu ada definisi. Apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang adalah endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang terutama dihasilkan oleh karang, filum Cnidaria, kelas Anthozoa ordo Madreporaria atau Scleractinia, dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Rismona 2020. Jadi intinya terumbu adalah endapan-endapan masif yang dimana dia itu memiliki peran penting untuk menghasilkan kalsium karbonat. Jadi terumbu karang adalah ekosistem perairan di bawah yang dimana dia ini menghasilkan kalsium karbonat atau batu berkapur gitu teman-teman untuk terumbu karang itu sendiri. Selanjutnya itu ada informasi dan karakteristik. Terumbu karang memiliki struktur tubuh yang cukup sedikit kompleks, yaitu ada tentakel, maut, polip, koralit, dan nematosid. Tentakel merupakan yang terletak di bagian mulut terumbu karang. Terus fungsinya itu adalah untuk menangkap makanan seperti plankton, terus partikel organik yang melayang di air. Dan fungsi dari tentakel ini juga berfungsi untuk pertahanan dari mangsanya gitu. Selanjutnya itu ada maut atau mulut yang dimana berfungsi untuk menelan makanan atau mengeluarkan sisa metabolisme. Jadi maut ini memiliki dua peran, yaitu untuk memasukkan makanan dan mengeluarkan sisa metabolisme. Selanjutnya itu ada polip yang dimana membentuk koloni karang. Terus polip ini berfungsi untuk menangkap makanan dan dia ini berfungsi untuk membuat si karang itu untuk tetap tegak gitu. Itu untuk polip. Selanjutnya polip juga berfungsi untuk menyangga bagian karang tersebut agar tetap berdiri tegak, dan polip juga melakukan simbiosis dengan zooxanthella yang dimana untuk melakukan fotosintesis, dan di polip juga mengeluarkan kalsium karbonat untuk membangun kerangka karang gitu. Yang selanjutnya adalah koralit, yang dimana koralit ini merupakan rumah atau tempat untuk melindungi si polip. Dan koralit ini juga merupakan struktur utama dari pembentukan karang gitu.
Selanjutnya adalah nematosit. Nematosit merupakan sel penyengat, yang dimana nematosit ini berfungsi untuk pertahanan dirinya. Jadi, nematosit ini memiliki racun untuk mempertahankan dirinya, dan jika ada predator yang menempel padanya, maka nematosit ini akan menyuntikkan racunnya kepada predator tersebut. Gitu. Jadi itu merupakan struktur dari terumbu karang. Selanjutnya ada jenis-jenis terumbu karang. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu terumbu karang tepi, yang kedua itu terumbu karang penghalang, dan yang ketiga itu terumbu karang cincin. Yang pertama adalah terumbu karang tepi. Jadi terumbu karang tepi ini biasanya hidup di sekitaran tepi pantai, yang dimana dia ini tumbuhnya melintang di sejajar tepi pantai tersebut gitu. Jadi dia itu hidupnya mengikuti garis pantai untuk terumbu karang tepi. Yang kedua yaitu terumbu karang penghalang, yang dimana terumbu karang ini terpisah dari tepi pantai itu karena disebabkan oleh laguna atau perairan yang cukup dalam. Dan terumbu karang penghalang ini berfungsi untuk melindungi perairan pantai itu dari ombak yang cukup besar gitu. Yang ketiga itu ada terumbu karang cincin. Jadi dia ini berbentuk seperti cincin atau melingkar, yang dimana dia biasanya hidup di atas perairan vulkanik atau pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga di dalamnya itu tidak ada dataran gitu. Jadi semuanya itu perairan, itu untuk terumbu karang cincin. Jadi dia hidup di sekitaran yang melingkar itu. Baik, selanjutnya itu ada zonasi. Jadi, terumbu karang ini memiliki beberapa lokasi atau zonasi yang dimana ia dapat hidup dan berkembang. Yang pertama itu ada reef flat, yang kedua ada reef crest, dan yang ketiga ada reef slope. Reef flat merupakan rataan terumbu karang, yang dimana biasanya terumbu karang ini hidup di perairan yang masih dangkal, itu di bagian reef flat. Terus selanjutnya ada reef crest, perairan dangkal terletak antara puncak terumbu. Jadi biasanya terumbu karang ini hidup di sebagian sini, dan jika air sedang surut, maka si terumbu karang ini akan muncul ke atas, itu untuk reef crest. Dan untuk reef slope yaitu lereng terumbu. Ia biasanya hidup di sekitaran sini, atau biasa disebut dengan muka tubir. Dan untuk kemiringannya ini memiliki kemiringan tertentu yang dimana terumbu karang ini bisa hidup. Gitu. Selanjutnya yaitu ada manfaat dan fungsi dari terumbu karang. Terumbu karang ini memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk manusia maupun untuk hewan-hewan yang ada di sekitarnya, yaitu ada manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial. Untuk manfaat ekonomi itu sendiri, yang pertama dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Kenapa? Terumbu karang ini bisa dijadikan sebagai sumber makanan untuk manusia, karena di sekitaran terumbu karang ini biasanya banyak sekali hewan-hewan yang hidup. Contohnya itu seperti ikan dan udang-udangan, rumput laut, dan masih banyak yang lainnya. Dan ekosistem yang ada di sekitaran terumbu karang itu bisa dimanfaatkan atau menjadi sumber makanan bagi manusia. Selanjutnya yaitu sebagai tempat wisata. Keeksotisan dan keindahan dari terumbu karang itu memiliki nilai yang cukup tinggi, dan yang dimana keindahan dari terumbu karang ini mengundang daya tarik pengunjung untuk melihat atau menyaksikan secara langsung bagaimana keindahan terumbu karang, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung atau menjadikan terumbu karang sebagai tempat wisata, maka akan mendapatkan penghasilan yang cukup banyak untuk warga atau masyarakat di sekitar terumbu karang tersebut. Jadi terumbu karang ini memiliki daya tarik yang dimana menghasilkan rupiah yang lumayan cukup tinggi gitu. Selanjutnya bahan dasar obat dan kosmetik. Terumbu karang ini memiliki senyawa kimia yang cukup bagus, yaitu untuk antibiotik dan antioksidan, yang dimana para peneliti atau para ilmuwan termasuk bidang kesehatan atau farmakologi
ia tertarik untuk menjadikan terumbu karang ini sebagai bahan dasar obat dan kosmetik gitu. Selanjutnya yaitu ada manfaat ekologi. Yang pertama itu sumber keanekaragaman hayati. Karena terumbu karang ini memiliki sumber makanan yang cukup sehingga para ikan-ikan maupun biota-biota laut di sekitarnya itu mudah untuk menyinggapi terumbu karang tersebut gitu. Jadi menjadikan di sekitaran terumbu karang ini keanekaragaman hayati yang cukup banyak gitu. Terus selanjutnya pelindung pantai dan pesisir. Kenapa disebut pelindung pantai dan pesisir? Karena terumbu karang ini memiliki struktur yang kokoh dan kuat sehingga si terumbu karang ini dapat melindungi pantai dan pesisir dari gempuran ombak gitu. Selanjutnya yaitu penunjang kehidupan biota laut. Kenapa disebut penunjang kehidupan biota laut? Karena biota laut di sekitarnya dapat mencari makan dan bertumbuh kembang di sekitaran terumbu karang tersebut. Gitu. Selanjutnya yaitu manfaat sosial. Yang pertama ada sarana rekreasi masyarakat. Karena terumbu karang ini memiliki keeksotisan yang lumayan bernilai harganya, sehingga dengan seperti itu rekreasi bagi masyarakat ini berfungsi untuk mendukung jutaan orang melalui sektor perikanan, pariwisata, dan pelestarian pantai ataupun perlindungan bagi pantai gitu. Selanjutnya ada sarana pembelajaran dan penelitian. Biasanya untuk dengan melalui sarana pembelajaran dan penelitian ini masyarakat luas dan halayak ini mampu untuk mengetahui lebih banyak atau lebih luas mengenai terumbu karang gitu. Jadi seperti itulah manfaat dan fungsi dari terumbu karang ini sendiri. Selanjutnya adalah ancaman. Terumbu karang memiliki banyak sekali ancaman, baik itu dari faktor aktivitas manusia maupun faktor alam. Yang pertama itu ada faktor dari aktivitas manusia. 1. Penangkapan ikan dengan bom. Penangkapan ikan dengan bom merupakan penangkapan ilegal karena bom ini sendiri merupakan bahan yang sangat berbahaya untuk ekosistem di perairan. Ekosistem di perairan ini bisa saja mati karena dari reaksi bom tersebut. Salah satunya adalah terumbu karang ini. Terumbu karang bisa saja mati karena bom ini merupakan bahan peledak yang sangat berbahaya. Tuh. Selanjutnya itu ada pembangunan lahan untuk hotel. Karena pembangunan lahan ini dipastikan akan menggusur atau mengubah bagian perairan, sehingga terumbu karang ini bisa saja terbawa atau terusak oleh pembangunan lahan ini. Selanjutnya ada pengurukan kolam untuk pelabuhan, sama seperti pembangunan hotel. Jadi pengurukan kolam ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup terumbu karang. Bisa saja saat pengurukan tersebut terumbu karang ini patah ataupun hilang gitu, sehingga pengurukan ini juga termasuk ancamannya. Selanjutnya itu ada pariwisata. Kenapa pariwisata itu disebut sebagai aktivitas manusia yang mengancam? Karena pariwisata, jika kita ada wisatawan yang berkunjung, selanjutnya dia memegang si terumbu karang ini dengan seenaknya atau merusak terumbu karang ini, sehingga kegiatan pariwisata ini mampu mengancam dari ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yaitu ada faktor alam. Yang pertama itu ada perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim ini dapat mengubah kondisi sekitaran dari terumbu karang. Contohnya itu pemanasan global. Pemanasan global mampu mengakibatkan terumbu karang ini menjadi pemutihan karang atau coral bleaching. Selanjutnya itu ada tsunami, yang dimana tsunami ini mengakibatkan gelombang besar, yang dimana si terumbu karang ini bisa saja patah atau berpindah ke permukaan atau ke perairan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Selanjutnya itu ada gempa bumi, yang dimana gempa bumi ini bisa mengakibatkan pergeseran dari permukaan si terumbu karang ini, sehingga bisa saja terumbu karang ini mengalami patah atau terumbu karang ini
rusak gitu. Selanjutnya ada kenaikan suhu air laut. Suhu air laut yang tidak sesuai itu bisa mengakibatkan terumbu karang ini menjadi rusak atau coral bleaching gitu. Karena pada suhu yang baik, terumbu karang ini biasanya hidup di sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius gitu. Jadi itu adalah ancaman baik dari faktor aktivitas manusia maupun faktor alam yang dapat mengancam ekosistem terumbu karang. Baik, yang terakhir yaitu upaya konservasi. Di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan terumbu karang. Yang pertama, itu ada menjaga kebersihan pesisir atau pantai. Kenapa kita harus menjaga kebersihan pesisir atau pantai? Karena dengan kita menjaga kebersihan pesisir dan pantai, itu dapat menjaga kebersihan bagian perairan yang di tengah sana gitu. Karena jika saat mengalami pasang surut, maka sampah-sampah yang berada di bagian pesisir itu pasti akan ikut ke bagian tengah, sehingga mengakibatkan di tengah laut itu mengalami banyak sekali sampah gitu, dan bisa saja sampah-sampah ini masuk terserap atau jatuh ke bawah ke bagian ekosistem terumbu karang, sehingga mengakibatkan terumbu karang ini menjadi rusak gitu. Selanjutnya, mencegah terjadinya abrasi. Kenapa mencegah terjadinya abrasi ini merupakan salah satu konservasi untuk terumbu karang? Karena dengan kita mencegah terjadinya abrasi, maka sedimen-sedimen yang ada di sekitaran pesisir itu tidak jatuh ke bagian terumbu-terumbu karang gitu. Selanjutnya itu ada menangkap ikan tanpa merusak karang. Jadi, kita harus mengupayakan untuk menangkap ikan itu secara baik, tidak seperti melakukan pengeboman tadi gitu, yang dapat mengakibatkan terumbu karang ini menjadi rusak. Dan gunakan alat tangkap yang baik dan tidak merusak sebagian atau ekosistem yang ada di perairan. Selanjutnya yaitu menangkap ikan tanpa merusak karang. Jadi, gunakanlah alat tangkap yang secara baik atau legal, yang saat dioperasikan itu tidak mengganggu atau dapat merusak ekosistem yang ada di dalam perairan gitu. Jika kita ingin menangkap ikan, maka tangkaplah ikannya saja gitu. Jangan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Contohnya dengan cara pengeboman itu merupakan penangkapan ikan yang secara salah sekali, karena itu merupakan penangkapan ilegal yang dapat merusak ekosistem yang ada di perairan gitu. Selanjutnya yaitu tidak mengambil dan menyentuh terumbu karang sembarangan. Karena saat kita mengambil dan menyentuh terumbu karang sembarangan, itu bisa mengakibatkan terumbu karang ini menjadi rusak atau menjadi stres. Maka dari itu, saat kita berwisata, itu lebih baik kita tidak usah mengambil dan menyentuh terumbu karang. Kecuali itu merupakan ada maksud tertentu yang diharuskan untuk menyentuh ataupun mengambil terumbu karang itu sendiri gitu. Jadi yang terakhir itu ada terumbu karang buatan. Mengapa terumbu karang buatan ini menjadi upaya konservasi gitu? Karena dengan kita membuat terumbu karang buatan ini, kita bisa melestarikan terumbu karang dari yang sebelumnya akan mengalami kepunahan itu bisa menjadi banyak lagi gitu, karena dengan membuat terumbu karang buatan ini gitu. Jadi inilah beberapa upaya konservasi yang bisa digunakan untuk melestarikan terumbu karang yang ada di sekitaran pesisir atau di sekitaran kehidupan kita gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila penjelasannya masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.